Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan sekian banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga kalian semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Guys, mengenaskan, kondisi Jokowi makin memprihatinkan. Penyakit kulit yang dideritanya semakin menjadi. Bahkan masyarakat pun juga mengatakan bahwa ini adalah semacam azab buat Jokowi atau karma. Wow, luar biasa, ngeri ya. Sementara itu, mantan napi yang mengakui orang pertama kali mendapat kriminalisasi dan intimidasi dari Jokowi mulai angkat bicara dan membongkar siapa Jokowi sebenarnya. Sampai dia mengatakan Jokowi adalah anti-Islam walaupun agamanya Islam dan presiden yang sangat zalim katanya. Nah, apakah dia? Penasaran seperti apa videonya? Ini dia, let's go! Ray Suryo, kemudian Rismon Sianipar, lalu kemudian Dr. Tifa, mirip sekali dengan kasus saya dulu. Dan saya yakin mereka akan diperlakukan sama dengan kasus saya karena sudah berpengalaman. Sayalah orang yang pertama kali dikriminalisasi di era Jokowi. Saya diputuskan divonis menggunakan pasal 32 ayat 1. Jadi saya tidak pernah diperiksa berdasarkan pasal itu. Oh ya? Kurang zalim apa itu Mas Reza? Ini bullshit nonsense. Semua orang belajar hukum tahu ini bukan kasus hukum, ini kasus kriminalisasi. Jokowi anti-Islam. Anti-Islam Jokowi. Dia Islam, dia Muslim. Betul, tetapi dia anti-Islam. Jokowi adalah orang yang sangat zalim. Saya pernah tidur di dalam penjara di Gunung Sindur itu berseberangan begini dengan Rian Jombang yang hukumannya mati. Kawan-kawan kita di satu sel itu nggak ada yang mau sama dia. Nah, saya yang diumpanin sama dia, nggak bisa maafkan. Sampai kapan? Sampai kapanpun. Kecuali mereka minta maaf. Kalaupun mungkin minta maaf, saya tidak akan maafkan. Dengan apa yang sedang diperjuangkan dengan memenjarakan seorang Buniani? Satu, Jokowi anti-Islam. Anti-Islam Jokowi. Dia Islam, dia Muslim. Betul, tetapi dia anti-Islam. Dua, Jokowi adalah orang yang sangat zalim. Dia akan melakukan apapun untuk kepentingan dia, tapi untuk pribadi. Jadi sama sekali sebetulnya orang ini sangat berbahaya. Wah, ya Allah, jadi, ya Allah. Bentar guys, jadi ternyata orang yang pertama kali dikriminalisasi di zaman eranya kepresidenan Pak Jokowi ternyata Bapak Buniani ini rupanya yang dituduh tetapi tidak pernah diperiksa tapi tetap dipenjara. Nah, ngeri katanya. Ini adalah bentuk intimidasi dan juga kriminalisasi di zamannya Pak Jokowi, era kepemimpinannya Pak Jokowi. Dan mungkin juga akan berlaku terhadap orang-orang yang juga ingin atau telah memperkarakan ijazah palsunya Pak Jokowi seperti yang terjadi saat ini. Mungkin seperti yang disampaikan oleh Pak Buniani tadi ya, seperti Dr. Tifa, Roy Suryo, Rismon, terus siapa lagi tadi ya, mungkin akan mengalami hal sama andaikan mereka melakukan hal yang sama terhadap keempat orang tadi gitu ya. Nah, amin ya, jangan sampai terjadi itu lagi, sebab Pak Jokowi bukan lagi pemimpin di negeri ini, Pak Jokowi bukan lagi presiden gitu ya. Semoga hukum di saat ini telah berpihak kepada rakyat, tapi bukan berpihak lagi terhadap seseorang gitu ya. Oke guys, selanjut. Kalau yang saya ucapkan selama ini, kalau yang saya tulis selama ini, ternyata fitnah, ternyata bohong, ini pemahalannya tidak benar. Bapak Sri ya, sama Gus Nur. Cabut keberkahan hidupku, ya Allah. Hina-hinakan hidupku, ya Allah. Matikan aku, ya Allah. Dalam kondisi kafir, kufur, dan mengenaskan. Tetapi ya Allah, kalau ternyata apa yang saya katakan selama ini, yang saya tulis selama ini, benar adanya, maka hancurkan, laknat, hina-hinakan, cabut berkah rumah tangganya, cabut berkah rezekinya, siapapun saja yang menantangnya, yang tidak mempercayainya. Bener nggak Iya. penyakit Wah, atau luar biasa ya. itu gambar yang disiapkan oleh AI, ya, tidak bisa ditolak karena
sampai seperti itu, pakai jaket. Kapan Jokowi pakai jaket dari pesawat? Kayaknya belum pernah ada, ya kan? Kapan pakai topi? Nggak pernah ada. Ini semua adalah karena penyakit yang sebagian orang menganggapnya itu adalah efek dari dukun yang perjanjiannya sudah selesai, ya. Mungkin kurang syaratnya atau apa, ya. Jin dan setan itu menyerang dirinya dalam berbagai bentuk. Efek dari efek dari dukun. Apakah Pak Jokowi mempunyai dukun gitu? Atau gimana? Waduh, masa seorang pemimpin punya dukun? Padahal kan sudah punya TNI, sudah punya Polri gitu ya, masih punya dukun gitu, masih percaya dukun di zaman saat ini. Aduh, kasihan. Oke guys, lanjut. Ya, ada bentuk-bentuk pesugihan kayak begitu pemirsa yang kita percaya oleh publik ya. Tetapi kalau saya melihatnya itu adalah laknat ya. Laknatlah yang menghancurkan jiwa Jokowi itu ya, sehingga semuanya menjadi sangat ketakutan. Ya, kalau digambarkan oleh orang para netizen itu, Jokowi itu takut dikejar oleh dosanya sendiri. Iya. Walaupun dapat perlindungan dari polisi, dapat perlindungan dari aparat dan macam-macam. Nah, benar. Jiwanya itu menjadi tidak tenang karena dialah yang menyadari bahwa dia melakukan tindak-tindak kezoliman yang begitu banyak. Ya, Jokowi tahu pasti itu. Ya, kenapa dia seperti ini itu tahu pasti, dan karena itu makin hari dia makin pucat, ya, wajahnya gemetaran, dikejar oleh ketakutannya sendiri, dan ketika jiwanya udah meronta-ronta, itu terekspresi dalam berbagai bentuk penyakit, ya. Agak ngeri memang yang menjadi Jokowi itu. Tetapi kita tunggu saja apakah dokter yang disiapkan, para dokter ahli itu akan mampu untuk menyelesaikan penyakit Jokowi atau tidak. Tapi kalau klaim sejumlah pihak jika penyakit itu adalah autoimun, itu memang tidak ada obatnya. Ya. Ini pernyataan saya tentang Jokowi yang telah. Jadi memang benar juga ini disampaikan barusan ya. Ya, sejak kapan Pak Jokowi naik pesawat pakai jaket, kemana-mana pakai jaket, apalagi pakai topi gitu ya, dan kerah jaketnya pun juga kerah jaket yang tinggi, terkesan sekali untuk menutupi leher beliau gitu ya. Nah, itu jarang sekali. Mungkin rasanya beliau kemana-mana pakai kemeja putih, pakai batik, pakai jas. Jarang sekali beliau mengenakan jaket, apalagi dengan full resleting gitu ya, dan full kerah naik ke atas, dan juga pakai topi. Terkesan sekali nggak pernah terlihat. Tapi semenjak beliau diisukan sakit seperti ini, itu beliau sepertinya jalannya juga sedang menahan sakit, terus di wajahnya juga ada bercak-bercak gitu ya, dan wajahnya pun juga banyak keriputan. Apakah sengaja untuk menutupin itu atau gimana ini guys? Tolong bagian tahu, tolong di komen di bawah ya. Oke guys, lanjut. Menjual Indonesia. Joko Widodo sudah hampir menjual seluruh Indonesia tanpa kita tahu. Joko Widodo sudah memelihara oligarki seluruh Indonesia untuk menjual negerinya. Saya berharap seluruh rakyat Indonesia menghentikan gerakan-gerakan keluarga ini karena betul-betul sudah merusak Indonesia. Anda bayangkan, Banten dijual kepada Aguan tanpa tahu rakyatnya. Rempang dijual, Surabaya dijual, BSD dijual, seluruh tambang di Sulawesi dijual, Maluku dijual, dan para pendukungnya memuja seakan-akan pahlawan. Jadi pusatkan perhatian kita untuk menyelamatkan bangsa ini, maka seluruh keluarga Joko Widodo harusnya dari negeri ini. Waduh, luar biasa ya. Kalau begitu, jika benar itu terjadi, ya, itu banyak sekali dosanya Pak Jokowi terhadap masyarakat. Rempang dijual, Banten dijual, bahkan rakyatnya pun tidak mengetahui bahwa Banten itu telah dijual kepada Aguan. Nah, aduh, apakah ini benar-benar terjadi atau gimana ini? Apakah, aduh, kasihan sekali nih, kasihan sekali. Jokowi! Hidup Jokowi! Berlagak jelaskan pasal undang-undang, relawan Jokowi malah dipermalukan Roy Suryo. Ancaman pidananya 5 tahun atau denda 5 miliar. Tadi kan ada perbedaan, ijazah tidak termasuk, ijazah termasuk. Termasuk. Dari mana? Dapat mana kalimat ijazah di situ?
Tidak ada kalimat Coba, ijazahnya. mana kalimat ijazah di situ? Kalimat Ijazahnya mana, Mas? Ternak Mulyono lagi digoreng nih. Masuk data pribadi. Kalau KTP disebutkan. Enggak. Ijazah itu data pribadi tidak. Tidak. Main fisik langsung. Baca undang-undang aja Rasa nggak lu bisa. botak lu. Di botak mulai panas nih. Paham nggak Baca lagi. pasal 65? Iya. Tidak masuk. Gini. Ijazah itu. Dan juga- Siapa yang pura-pura jadi penyidik konyol ini? Mari kita lihat Ini memang saya peneliti. undang-undang perlindungan data pribadi. Ada undang-undangnya. Undang-undang perlindungan data pribadi. Nomor berapa? Ntar. Baca lagi. Saya yang buat. Saya nomor ada 27 tahun undang-undangnya. 2022. Tidak ngatur soal ini, Mas. Ntar. Saya ikut merancang undang-undang perlindungan data pribadi. Oke. Undang-undang keterbukaan publik nomor 14 tahun 2008 pun saya ikut merancangnya. Kalau memang Anda, Mas Roy, yang membuat Iya. undang-undangnya, Anda harus ngerti. Ini nggak masuk ijazah itu. Paham nggak pasal berapa ya? Ayo berapa? Paham nggak pasal Baca lagi. pasal 65? Iya. Tidak masuk. Gini. Ijazah itu. Pasal 65 itu ya KTP Masuk. Kalau KTP masuk karena ada NIK-nya, KTP itu bisa digunakan ijazah untuk dokumen-dokumen Ijazah pribadi enggak? itu Ijazah masuk di dalam perlindungan data pribadi. Tidak, Mas. Yang seseorang itu ya berhak demi hukum untuk melindungi datanya itu. Jadi kalau ada pihak tertentu yang menggelar kayak tadi itu, nunjukin ke publik lalu membanding-bandingkan seperti penyidik, itu di pasal 65 Coba disebutkan. ancaman pidananya 5 tahun atau denda 5 miliar. Bukan, tadi kan ada perbedaan. Ijazah tidak termasuk, ijazah termasuk. Ijazah termasuk dari mana? Coba mana kalimat ijazah di situ? Tidak ada kalimat Coba mana ijazahnya. kalimat ijazah di situ? Kalimat Kalimat ijazahnya mana, Mas? data pribadi. Data ijazah nggak masuk data pribadi. Data kok. pribadi. Nggak. Ijazah itu data pribadi tidak. Nggak. Tidak. Aduh, ya seperti itulah ternak Mulyono ya. Dikit-dikit marah, dikit-dikit emosian. Talk show itu gagal semua tuh karena ngotot aja tuh, bahkan tidak terlihat bahwa kepentingan mereka apa sebetulnya, yang mau diselamatkan apa, kan takut semua tentang teknologi kan. Iya, Jadi, iya, iya. sebelum masuk dalam perdebatan hukum, justru terbuka perdebatan ilmu pengetahuan, dan pasti semua orang akan percaya bahwa uji berkali-kali itu artinya upaya untuk memfalsifikasi uji awalnya gitu. Nah itu bedanya tuh, ini lawyer-lawyer Jokowi atau pendukung Jokowi ini kan nggak paham beda antara verifikasi dan falsifikasi itu. Apalagi kalau itu kita masuk pada filsafat metodologinya tuh. Jadi sekali lagi masih terbuka atau sangat terbuka atau bahkan makin terbuka peluang untuk menyatakan bahwa Jokowi itu memalsukan ijazahnya tuh. Bukan dia yang memalsukan, misalnya orang membuat dia dipalsukan demi menyelamatkan reputasi Jokowi. Iya, iya. Oke, mantap. Jadi, walaupun siapa saja, ya seperti kita lihat barusan ya, sudah berbagai macam orang-orang suruhan Jokowi gitu ya, pembela-pembela Jokowi yang tampil di TV, tampil di media demi membela ijazahnya Pak Jokowi, tetapi mereka tidak mampu menunjukkan mana ijazah aslinya Pak Jokowi, dan juga mereka tidak mampu mematahkan tuduhan yang telah diberikan terhadap ijazah palsunya Pak Jokowi oleh Roy Suryo dan juga Rismon CS gitu ya. Nah, walaupun seperti itu, mereka tetap bersikeras membela, tetapi yang dibelanya apa nggak jelas, nggak tahu gitu ya, dan terkesan sekali kalau mereka tuh blunder, yang dibelanya apa, terus apa itu ditanya ijazah mana, mereka nggak mampu menunjukkan gitu. Jadi lucu aja ya. Oke guys, itu reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Thanks for watching.